Baiklah, selamat siang untuk Ibu dan teman-teman sekalian. Di sini saya Mentari Sinambela dengan NIM 5191240005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya tentang gambaran pola makan remaja putri usia 12 sampai 16 tahun terhadap kasus underweight di SMP Negeri 1 Kerajaan, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Papua Barat. Adapun dosen pembimbing pada seminar saya ini yaitu Profesor Dr. Dina Ampera, MSI. Adapun topik yang saya bahas dalam seminar saya kali ini, yang pertama bab 1 pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, dan manfaat penelitian. Yang bab 2 tinjauan pustaka itu terdiri dari kajian teoritis, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Yang pertama yaitu bab pendahuluan. Latar belakang. Underweight secara umum adalah berat badan rendah. Underweight adalah keadaan gizi kurang yang terjadi akibat kurangnya asupan zat gizi yang masuk ke dalam tubuh. Menurut ADE, American Dietetic Association, underweight adalah keadaan di mana indeks massa tubuh seseorang berada di bawah angka 20 kg meter kuadrat. Sedangkan menurut WHO, seorang dikatakan underweight saat indeks massa tubuh kurang dari 18,5 kg meter kuadrat. Masalah gizi pada remaja muncul dikarenakan asupan gizi yang belum baik, yaitu ketidakseimbangan antara asupan gizi dengan kecukupan gizi yang dianjurkan. Masalah gizi yang dapat terjadi pada remaja adalah gizi kurang atau underweight. Gizi kurang terjadi karena jumlah konsumsi energi dan zat-zat gizi lain tidak memenuhi kebutuhan tubuh. Prevalensi underweight cenderung meningkat pada tahun 2010 sampai 2016. Namun hasil utama Riskesdas 2018 menunjukkan penurunan prevalensi menjadi 17% yang mengindikasikan bahwa target RPJMM 2015 sampai 2019 kemungkinan besar akan tercapai. Salah satu upaya yang harus dilakukan agar seorang remaja putri tidak mengalami kasus underweight adalah dengan memberikan edukasi tentang pendidikan gizi terlebih dahulu kepada seorang ibu. Selanjutnya memberi edukasi kepada remaja putri agar dapat menerapkan prinsip gizi seimbang seperti variasi makanan, pola hidup bersih, aktivitas fisik, dan pemantauan berat badan ideal. Ini menurut penelitian Dedeh tahun 2010. Jadi dalam latar belakang ini saya memakai kasus underweight ini, yaitu terlebih di kampung saya sendiri, itu dikarenakan rumah saya itu dekat dengan sekolah SMP ini. Jadi saya juga alumni dari SMP ini. Jadi saya melihat lama-kelamaan banyak sekali anak-anak SMP sekarang itu yang mengalami kasus underweight. Jadi inilah hal yang paling menerapkan saya supaya mengambil penelitian ini. Oke, next. Identifikasi masalah berdasarkan masalah di atas terdapat masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasikan sebagai berikut: kurangnya pengetahuan remaja putri tentang pola makan yang baik, sering mengabaikan pola makan yang baik dan teratur, jarang mengukur tinggi badan dan mengecek perkembangan berat badan, kurang menggali informasi tentang menu sehat untuk dikonsumsi. Selanjutnya itu ada tuntutan dari lingkungan agar memiliki bentuk tubuh yang kurus dan langsing. Pembatasan masalah berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, permasalahan yang ada cukup luas sehingga perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. Maka penelitian ini akan dibatasi dalam upaya orang tua dan ibu sebagai motivator dalam mengatasi kasus underweight di remaja putri di SMP Negeri 1 Kerajaan. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran pola makan remaja putri yang mengalami kasus underweight di SMP Negeri 1 Kerajaan. Selanjutnya tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pola makan yang dikonsumsi remaja putri terhadap kasus underweight di SMP Negeri 1 Kerajaan. Dan juga ada manfaat dalam penelitian ini. Yang pertama bagi remaja untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang pola makan yang baik pada remaja sehingga bisa memperbaiki perilaku makan dan memenuhi gizi seimbang dan pencegahan status gizi
status gizi kurang atau underweight. Bagi peneliti yaitu sebagai sumber data penelitian tentang gambaran pola makan remaja putri usia 12 sampai 16 tahun terhadap kasus underweight serta mengaplikasikannya sebagai mata kuliah metode penelitian gizi. Selanjutnya bab 2 tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu masa remaja. Terdapat beberapa ahli mendefinisikan tentang masa remaja yang diantaranya menurut Papalia pada tahun 2017 menjelaskan bahwa masa remaja adalah masa di mana perubahan dari fase anak-anak menuju dewasa yang dimulai dari usia 12 sampai 13 tahun dan nanti akan berakhir di usia belasan tahun hingga puluhan tahun. Masa remaja adalah proses berubahnya pola pikir tentang anak, tentang lingkungan sekitar, baik itu tentang perkembangan psikoseksual maupun proses perkembangan dalam cita-cita untuk mencapai masa depan. Khusus remaja putri, masa menstruasi atau body image merupakan hal yang diamati dan dalam menghitung kebutuhan gizi. Karena remaja putri sangat rentan terkena kasus anemia, hal ini disebabkan karena pada saat menstruasi terjadi secara rutin dan otomatis dapat mengeluarkan banyak darah. Sebagian juga dari remaja putri cenderung cemas bila terjadi kenaikan berat badan sehingga memutuskan untuk mengurangi porsi makan. Jadi di sini saya lihat juga di kampung saya itu jika ada orang yang terkena obes itu sering sekali teman-temannya yang mengejek seperti itu. Jadi makanya sebagian dari remaja putri di SMP ini bisa mengurangi pola makannya supaya terhindar dari hal itu. Selanjutnya itu pola makan. Pola makan remaja adalah suatu kebiasaan yang dapat mempengaruhi keadaan gizi seseorang dalam memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang. Usia remaja termasuk ke dalam usia yang sangat rentan gizi karena dalam fase ini remaja harus bisa memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Namun banyak di antara remaja sekarang yang sama sekali tidak peduli dengan makanan yang mereka konsumsi. Apakah makanan tersebut sehat atau tidak untuk tubuh, yang mereka pikirkan adalah enak atau tidaknya jika dikonsumsi. Selanjutnya yaitu topik tentang underweight. Underweight merupakan kasus kurang berat badan yang disebabkan karena kurangnya mengkonsumsi asupan zat gizi makro atau mikro. Menurut Depkes Republik Indonesia, underweight adalah status gizi yang berhubungan dengan indeks massa tubuh atau IMT. Dan menurut WHO juga, underweight merupakan istilah gizi kurang dengan indeks massa tubuh kurang dari 18 kg meter kuadrat. Masalah gizi pada remaja muncul dikarenakan asupan gizi yang belum baik, yaitu ketidakseimbangan antara asupan gizi dan kecukupan gizi yang dianjurkan. Masalah gizi yang dapat terjadi pada remaja adalah gizi kurang atau underweight. Gizi kurang terjadi karena jumlah konsumsi energi dan zat-zat gizi lain tidak memenuhi kebutuhan tubuh. Beberapa faktor penyebab yakni remaja putri mengkonsumsi makanan yang belum baik, frekuensi makan yang belum baik. Hal ini sengaja dilakukan dengan tujuan utamanya adalah untuk memperoleh bentuk tubuh yang ideal. Hal tersebut menyebabkan terjadi gangguan makanan yang terjadi pada kalangan perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Penelitian yang relevan sini sebenarnya saya membuatnya itu 2, tapi saya mencantumkan di PPT ini hanya 1. Hasil penelitian Filda yang berjudul Pendidikan Gizi dalam Surveillance Underweight pada Remaja Putri menunjukkan bahwa pihak yang sering dengan sengaja menunjukkan berat badan adalah remaja putri SMP dan SMA. Dewasa ini semakin besar remaja merasa tidak puas dengan keadaan tubuhnya. Umumnya mereka ingin mempunyai bentuk tubuh yang lebih menarik. Persamaan penelitian di atas dengan skripsi penulis yaitu mencegah terjadinya kasus underweight pada remaja masa kini. Perbedaan penelitian di atas menunjukkan penelitian eksperimen atau intervensi di lapangan. Penelitian Filda menunjukkan metode studi pustaka yaitu dengan mengkaji beberapa sumber berupa jurnal, buku, teks, artikel populer dan hasil-hasil penelitian lainnya. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir di mana pengetahuan gizi kurang itu termasuk ke dalam pola makan dan status gizi remaja
status gizi remaja putri. Jadi ini saling berhubungan. Namun dalam kotak yang bergaris-garis ini seperti penyakit infeksi, pendapatan per kapita, lingkungan, dan genetik ini mungkin berpengaruh, namun saya tidak meneliti dalam hasil penelitian saya. Next. Hipotesis penelitian. Hipotesis adalah jawaban sementara dari rumusan masalah dan pernyataan penelitian. Hipotesis dalam penelitian saya ini adalah ada hubungan pola makan dengan kejadian underweight pada remaja putri di SMP Negeri 1 Kerajaan. Hipotesis statistiknya H0-nya itu tidak ada hubungan antara pola makan dan kasus underweight pada remaja putri. Satunya yaitu ada hubungan pola makan dengan kasus underweight di remaja putri di SMP Negeri 1 Kerajaan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai untuk dalam penelitian ini. Baiklah, demikianlah hasil dari presentasi saya tentang hasil penelitian saya. Jika ada teman ataupun komentar atau memberi saran dalam penelitian saya ini, saya persilahkan. Izin Mentari, saya ingin bertanya. Ya, Septi, silakan. Yang menjadi subjek penelitian yang dipilih oleh Mentari pada judul proposal yaitu remaja putri usia 12-16 tahun. Nah, saya pernah membaca bahwa pubertas awal itu terjadi pada anak remaja pada usia 10-19 tahun, yang mana artinya bahwa masih terjadi pubertas itu masih memungkinkan untuk terjadinya perkembangan pertumbuhan organ-organ. Maksudnya itu masih memungkinkan untuk tambah tinggi badan, berat badan, perubahan-perubahan secara fisik gitu pada remaja. Lalu yang saya ingin tanyakan, apa yang menjadi indikator saudara Mentari dalam memilih remaja usia putri usia 12 tahun sampai 16 tahun dengan kaitannya dengan underweight? Ataukah apakah ada indikator lain yang saudara Mentari kaitkan tentang hubungannya underweight dengan misalnya dengan anemia, lingkar lengan, atau berat badan ideal atau semacamnya? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Septi yang sudah menyampaikan pertanyaan. Jadi saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Saudari Septi. Jadi kenapa saya memakai usia 12 sampai 16 tahun pada penelitian saya ini? Jadi karena kan saya ini memakai penelitiannya di SMP Negeri 1 Kerajaan kan. Jadi rata-rata usia dari SMP itu sekitaran 12 sampai 16 tahun. Jadi itu adalah faktor penyebab kenapa saya memakai usia 12 sampai 16 tahun itu. Mungkin yang dibilang Septi tadi benar. Kalau misalnya usia 19 juga termasuk, tapi dalam penelitian saya ini saya itu lebih mengutamakan 12 sampai 16 tahunnya itu 12 sampai 16 tahun, dan juga saya memakai remaja putri ini juga karena seperti yang saya jelaskan tadi, banyak dari kalau kita bandingkan antara laki-laki dan perempuan itu kebanyakan kita wanita itu yang suka insecure kan sama badan, sama bentuk tubuh orang lain. Kalau laki-laki ya udah bodo amat kayak gitu. Jadi kenapa saya ngambil remaja putri? Karena seperti yang saya bilang tadi, Septi, banyak di kampung saya itu kalau misalnya orang yang gemuk itu sering diejek-ejek oleh kawannya, sering dibully. Apakah jawaban saya bisa diterima oleh Septi? Terima kasih Mentari. Berarti maksud Mentari dari hubungan underweight ini ada hubungannya dengan body image seperti itu. Iya, Septi. Benar sekali. Baik, terima kasih Mentari. Sama-sama. Apakah ada kawan lain yang ingin bertanya atau memberikan saran?
Baiklah, jika tidak presentasi saya ini, terima kasih. Maaf, saya terkeluar. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Baiklah. Jika tidak ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan saran, saya akan tutup presentasi saya ini. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi saya dan kepada Saudari Septi yang sudah memberikan pertanyaan dan saran atau masukan kepada saya. Semoga hasil penelitian saya ini bisa bermanfaat ke depannya. Sekian hasil dari presentasi saya ini, saya ucapkan terima kasih. Selamat sore. Sore.